PNID ya. Jadi ini merupakan hal yang penting ya, PNID ini untuk seorang sarjana teknik kimia ya, karena kita akan mengawali pemahaman proses di tempat kita bekerja ya, misalkan di industri, nanti bisa melihat dari PNID yang tentunya sudah merupakan proses yang detail drawing yang lengkap ya. Namun sebelumnya, sebelum mencapai PNID, sebenarnya kita juga sudah mungkin belajar ketika di PPIK ya, terkait dengan block flow diagram atau BFD, kemudian juga ada proses diagram PFD ya. Baru nanti adalah merancang terkait dengan piping and instrumentation drawing ya. Memang sebaiknya ya ketika belajar piping ini kita memahami terkait dengan gambar isometrik ya. Jadi gambar isometrik ini biasanya berupa piping, namun posisi valve, elbow dan ketinggian itu sudah sangat jelas sekali ya. Baik, pada kesempatan ini kita coba langsung saja ya, kita refresh terkait dengan block flow diagram ya. Jadi block flow diagram ini merupakan proses yang sangat sederhana sekali ya. Apa isi di dalamnya? Jadi biasanya di sini masih berupa blok diagram ya. Jadi hanya berisi feed ya, dan produk streams ya. Jadi hanya ada aliran masuk dan keluar. Nah, identifikasinya masih sangat sederhana ya. Atau boleh dikatakan input output diagram ya, tidak menampilkan detail dari setiap equipment yang digunakan ya. Oke, jadi masih sangat sederhana. Misalkan seperti ini. Di sini kita ada alat reaksinya dari reaktor, kemudian disparasi pemurniannya dengan gas separator. Ya, jadi input output sudah ada. Ya, misalkan inputnya adalah toluen, hidrogen, kemudian outputnya adalah benzen, metan, dan C7H8 misalkan ya. Kemudian nanti ada yang di recycle. Nah ini sudah ada. Nah, ini adalah di block flow diagram. Ya, block flow diagram. Jadi ini merupakan blok-bloknya ya. Jadi ini reaktor, kemudian ini gas separator. Jadi alat-alat utamanya sudah ada. Kemudian dilengkapi dengan feed dan output dari material yang masuk. Oke. Contoh sederhana ya, misalkan coba jabarkan di sini ya. Misalkan etanol, ya, feednya adalah etanol, masuk ke continuous reactor. Kemudian di sana ada katalis acid sulfurik, ya, untuk etilen. Nah, jadi ada continuous reactor, katakan mungkin CSTR berarti ya. Kemudian ada feednya adalah etanol, kemudian di dalamnya ada katalis, kemudian produksinya etilen, ya. Kemudian dilanjutkan dengan purifikasinya destilasi, ya, yaitu untuk memisahkan etilen dan campuran H2O. Jadi etilen merupakan produk topnya, ya, setelah dikondensasi kemudian terbentuk etilen liquid, sedangkan hydrogenation of ethylene itu digunakan di reaktor yang lain. Jadi ada dua reaktor ya, dengan katalis yang berbeda, yaitu nickel catalyzer untuk menghasilkan etan. Nah, kita diminta untuk membuat block flow diagram. Oke. Nah, kira-kira terbayang kan? Ya, alat apa saja yang harus dimunculkan sudah terbayang ya. Jadi ada dua reaktor, kemudian separasennya ada distillation, kemudian juga ada kondensor berarti ya. Ada kondensor dengan katalis reaktor 1 asam sulfat dan reaktor 2 dengan nikel. Nah, lihatnya. Jadi seperti ini ya. Nah, di sini terbayang ini adalah reaktor pertama, ya. Jadi masih berupa blok
masih berupa blok. Kita belum ke simbol reaktornya, belum. Jadi masih berupa blok. Ya, ini etanol, kemudian H2SO4 bertindak sebagai katalis di reaktor 1, kemudian ini destilasi sparasennya, ke atas ada etilen, kemudian dikondensasi menghasilkan liquid, kemudian ke bawah ada H2O ya. Kemudian nanti dihidrogenasi di reaktor 2 dengan katalis nikel untuk menghasilkan etan. Nah, ini contoh dari blok diagram ya. Nah, nanti saudara harus bisa membaca dari sebuah narasi proses membentuk menjadi sebuah blok diagram maupun PFD serta PNID nanti ya. Baik, contoh ketiga, misalkan di sini ada amonia ya yang bercampur dengan udara berarti di sini ya. Kemudian masuk ya melalui stream bottom dan ini ada absorber dengan flow rate-nya 10 liter per menit. Ya. Kemudian water ya, jadi water masuk dari up ya, jadi ini ke Anda bayangkan, jadi amonia masuk dari bottom, kemudian air dari atas ya dengan flow rate 5 liter per menit. Nah, oke, kemudian di atas itu ada insoluble amonia ya, sedangkan di bottom adalah campuran amonia dengan air. Kemudian purifikasinya menggunakan destilasi. Nah, kolom ya. Kolom. Nah, nanti di sini kita akan coba buat block flow diagram sederhana untuk proses ini. Ya. Bayang ya? Bayang nggak? Nah, udah semester 6 ya, udah mau akhir. Oke, nanti di sini nah ini ya. Nah, di sini ada absorber tadi ya. Absorber dari atas adalah air water ya, sedangkan dari bawah ada amonia dengan udara ya, dengan laju 10 liter per menit. Kemudian di atas ada insoluble amonia dan di bawah ada amonia campur dengan air. Ya, nanti akan dipisahkan melalui batch distillation sehingga nanti amonia gasnya akan teruapkan dan dikondensasi sehingga menghasilkan amonia liquid. Nah, ini terkait dengan blok diagram ya. Jadi di blok diagram ini yang perlu Anda pahami adalah flow sheet-nya sangat sederhana ya. Kemudian input output diagram. Ya, jadi hanya input output diagram, inputnya apa, outputnya apa ya. Jadi tidak secara detail. Nah, termasuk raw material dan produknya sudah muncul di BFD. Kemudian VFD, proses flow diagram. Nah, ini sudah agak lengkap ya. Jadi di proses flow diagram ini biasanya ada informasi flow rate untuk masing-masing stream, termasuk komposisinya, kemudian juga operation condition, ya misalkan tekanannya berapa, suhunya berapa, konsentrasi dan sebagainya. Kemudian ada indikasi heat, ya apakah ditambahkan atau dia mengeluarkan panas. Ya, jadi apakah prosesnya exo atau endo. Ya. Termasuk di sini sudah ada beberapa flow dari utilitasnya. Apakah cooling water, brine, hot oil, chill water, dan lain sebagainya. Ya. Termasuk di sini sudah major equipment simbolnya sudah ada. Ya. Jadi sudah ada nama identifikasi. Oke, ini ya misalkan ya termasuk di sini jadi VFD ini major phase of equipment-nya sudah ada, kemudian stream utilisasinya sudah ada, kemudian process flow stream dan basic loop control juga sudah ada. Jadi basic loop controlnya sudah ada ya, tapi belum selengkap NIT. Ya, jadi di VFD ada alat utama, stream utility, process flow stream dan basic
control ya. Nah, misalkan seperti ini ya, PFD di sini nama alatnya sudah ada ya, jadi tidak kotak lagi ya, tapi misalkan di sini adalah ada tray berarti ya. Kemudian ada valve-nya juga sudah ada ya, kemudian di sini ada panas yang dikeluarkan juga sudah ada ya. Nah, termasuk equipment lain, pompa, replug, nebular dan lain sebagainya ya sudah muncul. Nah, kita lihat ya. 50 tadi ada major piece of equipment ya. Nah, seperti pompa, palap dan sebagainya. Sedangkan utility stream ya di sini misalkan ada steam line, kemudian kompresor air line dan electricity-nya sudah mulai muncul ya. Nah, beberapa simbol. Nah, di sini misalkan HE ya, di sini HE ya. Nah, di sini ada pendingin yang masuk berarti ya. Kemudian ada steam heater, ada cooling, ada water cooler. Ya, ini biasa digunakan di utility ya. Kemudian heater coil, nah, ini coil di reaktor misalkan nanti ada coil seperti ini bisa menunjukkan heater coilnya ya. Kemudian ada pompa, ada pressure gauge, ada turbin dan lain sebagainya. Ya. Di proses juga mungkin kita bisa membedakan alatnya, ya ini absorber, ini adalah yang stripper ya. Nah, Anda di perpindahan massa sudah bisa membedakan mana apa yang disebut dengan stripper, apa yang disebut dengan distillation ya. Ya. Oke. Kemudian ada yang tanyakan dulu? Bisa diikuti ya, jelas ya. Kemudian ini untuk destilasi kolom. Nah, di sini ada tray berarti ya, tray. Kemudian juga mungkin ada liquid mixture. Ya, nanti simbolnya beda dengan CSTR ya atau continuous stirred tank reactor beda. Ya. Kemudian ada contoh sederhana reaction. Ya ini adalah contoh CSTR. Ini misalkan horizontal tank cylinder. Kemudian di sini ada uh, boiler, tapi mungkin ada yang lebih ini lagi ya, lebih umum lagi ya untuk mengkondisikan boiler. Ini adalah contoh dari centrifuge. Kemudian valve. Nah, valve ini juga ya Anda harus memahami ya, di mekanika fluida mungkin sudah dipelajari ya. Jadi valve ini berbagai tipe ya ternyata. Ada gate, blob, bulb, kemudian check valve dan butterfly ya. Misalkan check valve ini hanya searah ya. Biasanya di sini ada engselnya. Jadi ketika ada fluida masuk dari sini maka dia ini akan bergerak ya. Jadi tapi ketika ada fluida dari arah yang berbeda maka dia akan menutup ya karena engselnya di sini. Ya, jadi aliran hanya bersifat searah check valve. Kemudian valve ciri khasnya yaitu di sini ada berupa bola ya yang mutarnya gitu ya, yang buka tutupnya ya. Ketika ini adalah berarti nutup ini ya, nah, nutup karena di sini terhalang. Nah, jadi di sini ya. Kemudian butterfly itu seperti kupu-kupu ya, seperti kupu-kupu dia. Jadi banyak sekali ya. Kemudian relief valve. Nah, relief valve ini biasanya kaitannya dengan safety ya. Safety, ada needle valve, ada tree valve, dan butterfly valve. Nah, valve bermacam-macam ya. Nah, Anda harus memahaminya. Oke, itu sekilas ya terkait dengan valve VFD. Jadi di VFD yang perlu kita ingat sudah mulai ada equipment-nya, utility stream-nya sudah ada, kemudian proses flow stream-nya dan basic control loop-nya juga sudah ada. Oke, nah contoh misalkan di sini, feed-nya etanol ya, feed-nya adalah etanol masuk ke continuous reactor, ya dengan yang sama tadi ya, katalisnya asid sulfurik ya asam sulfat untuk menghasilkan etilen. Kemudian
Didestilasi untuk memisahkan antara etilen dengan campuran H2O. Kemudian etilen top produknya dikondensasinya. Berarti kita harus tahu nih ya CSTR-nya, kemudian kondensornya seperti apa, kemudian destilasinya bagaimana ya alatnya ya. Nah, sini ini masih sederhana ya. Jadi kita coba tampilkan ini feed yang masuk, ini adalah reaktor. Nah, identitas ini penting ya. Ini juga sudah muncul di VFD ya. Jadi kita pakai simbol misalkan ada reaktor, pompa, kemudian valve. Nah, di sini ada kontrol valve ya. Nah, kalau ada kontrol valve, biasanya ada bypass lainnya. Nah, bypass ini penting ketika terjadi masalah di kontrol, maka kita bisa melalui bypass lain ini. Kemudian di sini ada aliran minimum flow return. Ya, ini juga untuk menjaga tekanan di pompa supaya stabil dalam alirannya. Kemudian masuk ke kolom stripper, kolom ya distillation ini tray. Kemudian sini ada kondensor. Ya, kemudian masuk lagi ke reaktor setelah melalui pompa. Nah, ini. Jadi ini masih sederhana ya. Ini sederhana. Nah, nanti ada dilengkapi lagi. Nah, ini yang tadi yang amonia, misalkan ini ada absorber, kemudian di sini ada batch distillation-nya. Ya, ini contoh. Jadi ini identitas ini harus ada ya. Identitas ini harus ada. Oke, kemudian terkait dengan penulisan, nah biasanya di apa di aturan-aturan ya, misalkan apakah itu berstandar Jepang atau standar Amerika, nah itu biasanya ada format penulisannya. Nah, biasanya penulisannya katakan seperti ini ya. Jadi misalkan ada XX. Nah, XX ini biasanya menunjukkan kepada identifikasi dari klasifikasi alat ya. Kemudian ada bisa C kompresor, E-nya heat exchanger, H-nya fire heater, P pompa, reaktor, tower, tangki, vessel. Nah, ini XX ya, di XX. Ya, jadi nama alatnya misalkan C, nah nanti Y-nya adalah design area with the plant. Jadi posisi areanya ada di mana? Y21 misalnya. Kemudian ZZ ini number destination-nya for each item and equipment class ya. Jadi biasanya ini kaitannya ke proses kontrol ya. Proses kontrol bahwa dia ini alatnya ini ada di area ini, kemudian tag number-nya ZZ misalkan ya. Kemudian AB ini menunjukkan identifikasi, berarti ada dua backup ya, A dan B. Nah, ini beberapa informasi ya, misalkan seperti ini tadi ya, pompa A B berarti jadi di lapangannya ada dua pompa ya. Nah, real di lapangan seperti ini ya, di PNID kita tulis A garis miring B berarti ada dua pompa ini ya. Oke, kemudian proses flow stream. Nah, proses flow stream ini apa ya? Identifikasinya number, proses condition dan chemical composition. Nah, itu ya. Kemudian juga ini perlu diperhatikan ya, ketika kita menggambar dua pipa, jadi jangan sampai bertabrakan gini. Ini nggak benar ya. Harusnya kalau tidak dipisah ini ya, ada garis melengkung ini ya. Oke, jadi number stream itu dari kiri ke kanan. Dari kiri kanan. Jadi yang benar ini ya, jadi tidak boleh terputus ya. Horizontalnya dominan, horizontalnya yang dominan ya. Oke, jadi misalkan ya tadi ya masih continue di sini, ini adalah feed-nya. Nah, di sini. Nah, ini stream ya. Jadi tadi stream, proses stream ya, dia bisa identifikasi dari proses condition, chemical composition. Nah, ini yang dikatakan stream 1. Nah, nanti stream 1 ini isinya apa? Stream 2, stream 4, 3 ya. Jadi stream 1 feed masuk, stream 2 keluar reaktor, stream 3 keluaran dari pompa, kemudian stream 4 yang masuk kembali.
Stream masuk ke kolom. Nah, ini stream ya. Oke, stream ini memberikan informasi ya. Nah, beberapa informasi ya, termasuk di sini adalah flag arrays dan full stream data. Dan stream data ini apa saja misalkan. Nah, seperti ini ya. Oke, misalkan di sini stream. Nah, kita informasi flag juga sering kita menggunakan untuk temperatur adalah kotak persegi, untuk pressure adalah trapesium, untuk mass flow rate adalah misalkan jajaran genjang ya. Kemudian ada gas flow rate, ada liquid flow rate. Nah, jadi ini ada maksud semua ya di PNID ini. Jadi misalkan stream 1 temperaturnya 25, kemudian yang apa trapesium itu adalah pressure. Pressure-nya 28. Ya, jadi dari sini sudah bisa baca nih. Ya, tinggal dilihat nanti stream 1 itu alirannya apa. Nah, ini. Ya, di stream 1 misalkan temperaturnya sekian, tekanan sekian, mass flow-nya sekian, dan mass flow-nya sekian. Nah, jadi sudah ada identifikasinya ya. Nah, dari sini. Nah, ini sudah bisa terbaca. Misalkan stream 2, nah temperaturnya 35, tekanannya 32 ya. Kayak 32, kemudian mass flow-nya 13 misalkan ya. Nah, dari sini ya. Sudah bisa terlihat. Nah, stream oke. Okay. Jadi lengkapnya nah seperti ini masih PFD ya, proses flow diagram. Nah, proses flow diagram. Jadi di sini stream 1 temperatur tekanan ya, stream 2 temperatur tekanan itu sudah lengkap ya. Ini di bawahnya sudah ada stream number, temperatur dan sebagainya. Kemudian basic control loop ya. Nah, jadi basic control loop. Oke. Nah, sederhananya sudah ada sebenarnya muncul ya. Jadi misalkan di sini kita akan memasang level transmitter ya. Level transmitter dikendalikan dari feed yang masuk. Nah, jadi di sini ini adalah control valve-nya. Kemudian di sini ada level indikator kontrol atau controllernya. Kemudian di sini ada level transmitternya ya. Jadi dikendalikan di sini. Atau kita jaga di reaktor. Di reaktor level transmitternya kita hubungkan dengan feed yang masuk dari pompa. Juga sudah menunjukkan merupakan bagian dari 5D sederhananya ya, termasuk kadang ditambahkan di sini di sampingnya ya ada valve yang terlibat ya, ada gate, globe, check dan pneumatic. Jadi pneumatic valve itu, nah ini pneumatic ya, yang ini yang kontrol nanti. Oke, sedangkan ini ada globe di sini ada gate gitu ya. Oke, kemudian juga biasanya di sampingnya ada identitas dari drawing ini. Nah, itu ya. Jadi sudah bisa ya membedakan antara BFD, PFD dan piping instrumentasi drawing. Oke. Nah, sebaliknya sekarang PNID. Nah, PNID ini lebih detil lagi ya, lebih detil lagi ya. Di sini sudah ada apa? Sudah ada detail ya, sudah detail piping, equipment dan instrumentasi ya. Jadi sudah ada termasuk di sini ada engineering flow diagram EFD, kemudian utility flow diagram UFD dan mechanical flow diagram atau FFD ya. Jadi sudah ini FFD, PNID seperti ini. Ya, jadi sudah terlihat lebih lengkap ya untuk PNID. Nanti kita lihat. Nah, kembali dulu ke basic flow ya. Mungkin kemarin sudah dipelajari ya bahwa pengendalian proses itu ada feedback control, kemudian juga ada forward control ya, ataupun keduanya ya, feedback dan forward, termasuk nanti mungkin ada yang cascade atau rasio dan lain sebagainya ya. Baik, jadi pada dasarnya ya ketika kita akan membuat sebuah piping instrumentation diagram, maka yang akan kita kendalikan adalah proses.
Ketika proses ada gangguan atau disturbance, maka itu dapat diketahui dengan adanya alat ukur, ya, sehingga di sini ada sensing element, ya, semacam transmitter, ya, mungkin apakah level transmitter, temperatur transmitter, atau flow transmitter, ya. Kemudian dia akan melakukan measuring, ya, pengukuran elemen, ya, termasuk ada transmitter. Ini yang dikatakan dengan transmitter, ya. Kemudian dari hasil pengukuran, maka dia akan dikirim ke kontrol elemen. Ya, di sini akan dibaca nih. Kita punya settingan sekian, ya, set point. Sedangkan yang terbaca sekian. Ya, maka biasanya kalau di control room ada yang sebenarnya set point SP, kemudian ada PV parameter value, yaitu nilai yang terbaca dari hasil pengukuran, dan ada OP operation parameter, ya, itu posisi bukaan valve. Nah, di sini, ya. Sehingga di sini nanti akan dibandingkan hasil dari pengukuran dengan set point. Dari sini nanti akan keluar error. Target adalah errornya 0. Ketika errornya besar, maka final control element atau control valve ini akan menerima perintah membuka atau menutup untuk menyesuaikan dengan set point. Nah, jadi gini ya. Jadi ketika nanti saudara merancang di perancangan pabrik, ya, misalkan prosesnya katakan HE, ya, berarti HE, misalkan ada steam yang masuk, ya, misalkan sebagai pemanas. Nah, maka di situ nanti di HE akan dipasang temperatur transmitter, misalkan, ya, yang akan mengukur. Kemudian hasil pengukuran akan dilaporkan ke controller. Dari controller nanti akan keluar perintah membuka atau menutup menyesuaikan dengan kontrol valve, ya. Oke, sebentar, ya. Baik, udah dapat gambaran belum? Oke, ya. Nah, jadi pada dasarnya di sistem pengendalian proses akan ada 3 unsur elemen, ya. Ada controller, ada sensor, ada final element, ada proses. Nah, ini akan bekerja, ya. Jadi proses untuk mengetahui ada tidaknya gangguan, kita akan memasang sensor. Nah, sensor ini akan mengukur, ya. Kita taruh temperatur transmitter lah, flow transmitter, dan lain sebagainya, ya. Kemudian hasil pengukuran akan dilaporkan ke controller. Nah, ini sementara kita sudah memasang set point atau harga yang diinginkan. Temperaturnya sekian, flow-nya sekian. Nanti dibandingkan antara hasil pengukuran dan harga yang diinginkan. Nanti akan keluar perintah untuk membuka atau menutup valve-nya sehingga proses ini bisa dijaga sesuai dengan set point yang diinginkan. Nah, jadi 3 elemen ini, ya. Nah, kalau di lapangannya seperti ini, ya, misalkan di sini ada transmit, ini ada fluida, ya. Kita misalkan kemarin di lab OTK memasang orifice itu, ya, flow sensornya. Nah, nanti akan transmitter terbaca di sini di display ini berapa-berapa, dari ini akan dilaporkan ke controller. Nah, di sini ada set point. Nanti dipakai untuk membuka atau menutup valve-nya. Jadi basic loop di lapangan seperti ini, kalau di sekuen adalah seperti ini, ya. Seperti ini. Jadi Anda harus mulai terbayangkan itu, ya. Oke, ini di lapangannya. Nah, contoh sederhananya misalkan begini, ya. Nah, coba pahami dulu, ya. Oke, lihat gambar ini, kemudian minta dideskripsikan apa sebenarnya yang terjadi di sini. Oke, ya, silakan 5 menit, ya. 5 menit Anda pelajari dulu.
Gimana? Ada yang mau menjelaskan? Pak, kita absen ya. Saya buka si Akang dulu. Ini kelas D. Kelas D hadir, hadir kelas D. Kelas D ini sedikit ya, 18 orang. Coba misalkan Pradita Hartono Fitri, ada nggak Pradita? Halo? Ada, Pak. Coba bisa diterangkan yang gambar tadi. Oke. Nah, gambar ini gimana nih? Ada tangki, ada HE, ada tangki juga nih. Dikaitkan dengan proses kontrol ya. Nah, gimana? Gimana? Muhammad Henry Ferdiansyah, ada nggak? Muhammad Henry. Ada Muhammad Henry. Bapak izin. Yuk, ada yang ingin menyampaikan? Atau coba Wandi Winata. Silakan. Dari gambar tadi. Gambar ini nih. Gimana? Coba silakan.
Ah, ah. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, silakan, terdengar. Dari gambar tersebut kan kita tinjau dari alur proses utamanya mungkin ya. Pertama ada tangki awal itu di apa? Tangki awal ini T101 ya. Dia fungsinya itu buat penyimpanan fluida awal pastinya. Ya, kita tahu sendiri tangki itu buat nyimpan fluida. Terus dia tuh dilengkapi LI, level indikator. Nah, level indikator ini fungsinya buat memantau ketinggian cairan. Terus di bawahnya ini kelihatan nih pompa P11, P pump kan. Dia tuh pompa kan kita tahu sendiri buat mengalirkan fluida dari T101 menuju sistem kan. Berarti sistemnya itu sebelumnya si high ini gitu loh. Nah, setelah di pompa ini ada flow indikator buat mengukur laju alur cairan. Terus ada HE sebagai sistem utama. Nah, HE ini dia kan fungsinya buat memanaskan sistem ya. Nah, di sini ada dua sisi nih. Pertama ada fluida utama, terus sama fluida utama atau enggak yang sistem utility-nya. Di sisi prosesnya ini, di ini yaitu kita sebut sebagai fluida utama dari tangki menuju tangki akhir, yaitu T102. Terus ada sisi pemanas, dari dia masuk dari atas kan. Nah, terus ada tangki akhir buat nampung fluida akhir. Nah, di sistem pemanas ini atau steam lainnya ada TV101, yaitu temperature valve atau kita sebut sebagai control valve. Ini dikontrol oleh apa ya? TIC, eh, yaitu temperature indicator controller. Yang dimana kalau misalkan kan sebelumnya ada VP sambangan MV ya, atau enggak set point sambangan proses variable gitu. Nah, kalau artinya kalau misalkan suhu belum mencapai set point, berarti valve-nya terbuka, terus steam masuk lebih banyak. Nah, kalau misalkan suhu udah cukup, itu valve itu bakal menutup dan pasti steamnya bakal dikurangi gitu. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak, kalau dari saya. Terima Oke, kasih. baik. Ada yang ingin menambahkan? Coba perwakilan dari kelas kita. Kita lihat dari pengajaran list kelas B coba ya. Kelas B. Ridho Asyidid ada nggak? Yuk, gimana? Ridho, ada nggak? Ridho, ada nggak? Ridho, ada ya? Ada siapa sih di sini? Agung Laksono, coba Agung. Hadir Kak. Nah, gimana Gung? Silakan Gung. Berani menyampaikan ya. Ya, silakan Gung. Ya baik. Oke, silakan. Nah, jadi kalau menurut saya yang pertama itu kan ada tangki ya Kak.
Nah, untuk dari tangkinya itu menyimpan fluida, lalu di tangki itu kan dilengkapi sama sensor level indikator ya, Hmm. di mana itu untuk mencegah atau mengatasi kalau di dalam fluida di dalam tangki itu kosong ataupun meluap gitu. Setelah itu eh, fluida itu akan dipompakan untuk dialirkan ke heat exchanger, dan sebelum ke heat exchanger itu dilengkapi juga flow indikator untuk mengecek apakah laju alirnya itu sudah sesuai. Dan jika memang sudah sesuai itu baru dialirkan ke heat exchanger. Lalu fluida di exchanger itu akan dipanaskan hingga temperatur 80 derajat Celcius. Dan setelah keluar dari exchanger, keluar dari HE pun dia ada sensor temperatur indikator juga untuk mengecek apakah sudah sesuai itu temperaturnya sesuai dengan set point-nya. Dan jika memang belum, itu nanti valve di HE-nya itu akan membuka atau menutup untuk mengatur media pemanasnya agar mendapatkan temperatur yang sesuai yang diinginkan gitu. Dan jika memang sudah sesuai itu aliran yang sudah fluida yang sudah dipanaskan itu akan dialirkan ke tangki penyimpanan T102. Mungkin itu Pak dari saya. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, jadi itu. Jadi untuk menyusun sebuah Pen ID ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ingat kembali ya. Jadi ini merupakan detail graphical representasi ya dari sebuah proses ya. Ada pipingnya, ada equipmentnya dan instrumentasinya ya. Sehingga umumnya di PNID ini engineering flow diagramnya ada, utilisasinya ada dan mechanical flow diagramnya ada ya. Jadi misalkan di proses loopnya ya kita pakai, jadi misalkan ini bagian yang kita amati, yang kita kendalikan prosesnya ya. Tadi misalkan ada HE, misalkan kalau di HE biasanya temperatur ya, temperatur. Kita perlu pasang sensor ya, sensor untuk mengukur di proses ya. Kemudian hasil pengukuran akan dilaporkan ke controller. Di sini akan dibandingkan nih antara yang diukur dengan yang ditarget. Dari sini nanti akan memerintahkan kepada control valve membuka, menutup, menyesuaikan dengan set point. Nah, oke. Tiga elemen ini ya, tiga elemen ini. Termasuk di sini kalau di lapangannya realnya seperti ini. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke pabrik ya melihat biasanya ada ya di sini alat ukurnya misalkan sensornya. Nah, kebetulan ini contohnya Orifice, misalkan flow sensor. Di sini ada transmitternya, ada kontrolnya dan ada kontrol valve. Jadi loop begini ya. Loop. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang coba ya karena yang biar terlihat nih. Nah, misalkan ini ada proses. Nah, di sini ada di destilasi, ada di chemical, kemudian ada di absorpsi, kemudian ada di heat exchanger dan ada di HE juga ya dan ada di neutralizer proses. Nah, coba. Oke, coba pilih dari salah satu ini ya, silakan dibuat deskripsi dari narasi ini. Ya, silakan setiap orang bisa pilih berbeda-beda ya. Nah, tapi ingat nanti dicoba disusun berdasarkan ini ya. Nah, ini ada fluidanya yang disensor apa, kemudian transmitter dan sebagainya. Nah, nanti di sini akan terlihat ya, misalkan di sini ada pressure, di sini ya pressure valve ya. Nah, coba. Oke, silakan. Silakan ya, setiap orang bisa memilih beda-beda. Nah, beda-beda. Coba dikerjakan 10 menit lah ya. 10 menit selesai nggak? Ya, silakan dikerjakan ya. 10 menit lah ya.
Ya, silakan dipoto dulu ya, pilih salah satu mana yang mau dipilih. Saya close dulu ya.
Gimana? Sudahkah?
Oke, bagaimana? Sudah terbayangkan? Baik, kita lanjutkan dulu ya, nanti sambil dikerjakan. Kita lanjutkan dulu. Oke, nanti dikerjakan ya. Kemudian kita langsung sini dulu aja. Untuk alat ukur mungkin sama Bu Nupes sudah ya. Kita langsung ke proses equipment simbol dan numbering ya. Nah, jadi kalau di lapangan ya, di lapangan biasanya nanti ada beberapa simbol-simbol ya. Simbol-simbol antara yang di lapangan dengan yang di DCS ya. Nah, ini untuk simbol di lapangan. Jadi biasanya di BPNI ini berupa lingkaran kosong ya. Nah, lingkaran kosong bisa ini menunjukkan pada sensor. Ya. Misalkan di sini ini contoh ya. Ini contoh. Ini adalah contoh dari transmitternya ya, transmitter yang ada di lapangan. Kemudian ini yang PLC misalkan ya, jadi ada lingkaran, kemudian di tengahnya ada garis lurus. Ya, ini yang menunjukkan bahwa instrumennya berada di board ya, di lapangan ini PLC modelnya ya. Jadi ada control boardnya. Kemudian ada yang putus-putus. Nah ini biasanya instrumennya di control panel board. Ini udah menunjukkan ke DCS kali ya, panel control board. Nah, oh sorry, yang DCS yang ada kotaknya ya. Jadi ini masih VLC ya, masih VLC control panel board. Jadi lingkaran garis putus-putus. Sedangkan yang di DCS di sini ada lingkaran, kemudian ada garis tengah, kemudian dalam kotak. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem kontrolnya berupa di DCS, yaitu Distributed Control System. Nah, beberapa simbol yang sering muncul ya. Nah, misalkan di sini ada TI, temperatur indikator. Jadi tadi kalau berupa lingkaran ini berarti ada yang di lapangan ya, temperatur indikator. Ya. Kemudian level transmitter. Level transmitter, kemudian di sini, nah ini ada PLC berarti ya, ada di control board. Ya, control board. Sama, kemudian ada yang putus-putus ini. Ini adalah remote location. Ya, remote location. Ini di valve ya, di lapangan. Kemudian ada FIC. F-nya ini menunjukkan variabel yang diukur, flow. Kemudian I-nya itu indikator. C ini kontrol menunjukkan pada instrumentasinya, sedangkan 5 ini menunjukkan control loop-nya ya, control loop-nya. Oke, jadi ini adalah beberapa simbol yang nanti akan saudara temui ya, dan Anda perlukan ketika akan menyusun PNID ya. Oke. Ya, ini beberapa istilah ya, nanti bisa dipelajari. Oke, yang perlu juga ini di pipingnya ya. Jadi ketika instrumen supply-nya ada atau connection to process ini garis lurus ya. Sedangkan kalau garis lurus kemudian ada simbol ini ya, ada ini menunjukkan undefined sinyal. Nah, sedangkan kalau garis lurus kemudian ada pemotong seperti ini, dua ini kan pneumatik. Jadi sinyalnya dibawa oleh pneumatik. Sedangkan kalau 3 ini electrical atau juga garis putus-putus ini juga electrical ya. Kemudian kalau hidrolik sinyal ada simbol seperti L gini. Oke, kemudian di sini ada internal system link, jadi software ya, biasanya dia untuk electrical ya, software or data linknya. Nah, ini ada lingkaran untuk mechanical linknya, ada titiknya di tengah ya. Ini beberapa sinyal lain yang sering dijumpai di PNID ya.
Oke, misalkan seperti ini ya, seperti ini. Jadi misalkan ada vessel ya, kemudian di sini ada level transmitter. Jadi sensornya dikirim atau disambungkan dengan level controller dari level. Nah, ini berarti sinyalnya dibawa oleh apa ini? Dua itu. Nah, dua itu berarti oleh pneumatik ya. Nah, ini pneumatik karena yang akan menggerakkan kontrol valve ini adalah tekanan ya, sehingga pneumatik di sini ya. Ini berarti di DCS ya, level kontrolnya. Oke, jadi simbol yang perlu kita cermati di sini LC ini ada DCS, kemudian juga ada transmisi dari sinyalnya ya, menggunakan pneumatik. Oke, ya bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang jelas langsung aja ya, tanyakan. Jangan sungkan-sungkan. Nah, ini contoh. Kemudian ada lagi contoh. Nah, misalkan ini. Nah, ini juga sama ya. Kita memasang di sini ada pressure element, kemudian dihubungkan dengan pressure transmitter. Ya, jadi ini berarti di lokal ya, lokal ya, lokal. Kemudian juga ini pressure transmitter lokal. Kemudian di DCS-nya, di sini pressure indicator control. Ya, ini pneumatik. Di sini ada control valve. Jadi hal-hal seperti ini nanti ketika Anda merancang prarancangan pabrik harus dipakai ya. Jadi mulai ada sensor dulu, kemudian ada controller, kemudian ada control valve. Oke, misalkan seperti ini. Coba Anda rancang nih, gimana nih? Jadi di sini ada tangki basah ya. Di sini base feed tank. Kemudian di sini ada asam. Di sini ada tangki pH adjustment. Jadi ini akan kita adjust ya. Akan kita adjust di mana pH-nya dijaga di 6. pH-nya dijaga di 6. Ya. Ketika pH-nya di atas 6 atau di bawah 6, apa yang akan dilakukan? Nah, coba dicermati dulu, dipahami dulu ya. Kita menjaga pH-nya adalah 6. Ya, pH-nya 6. Bagaimana atau apa yang harus dilakukan ketika pH-nya di atas 6 atau di bawah 6? Ya, silakan. Coba ada yang ingin menyampaikan dulu. Silakan. Poin apa? Pionir. Volunteer. Oke. Yuk. Yo, gimana? Ayo. Nih dari 90 orang. Silakan, siapa yang akan menyampaikan pendapatnya? Muhammad Arifin Ilham. Coba. Pin. Ya, Pak. Nah, silakan. Gimana tuh? Target di sini 6. Di sini kita punya tangki yang berbasa dan asam. Nah, bagaimana kalau pH-nya naik turun gitu ya? Apa yang dilakukan? Oke, langkah pertama itu kan di situ ada pH controller ya Pak. Jadi Ya. di dalam pH adjustment-nya itu dikasih sensor pH gitu. Nah, sensor pH ini akan memberikan transmitter atau sinyal kepada si valve. Bentar Pak. Nah, si valve yang asam sama valve yang basah. Ketika pH-nya tadi berapa Pak? 8. 6, target 6. Target 6, pH-nya 8. Berarti
untuk valve yang si senyawa asam itu kita buka lebih lebar dibandingkan valve yang basah, senyawa basah. Oh, Jadi dari 8 ke 6 ya? iya, 8 ke 6. Berarti kan Oke. asamnya itu harus dinaikin. Tuh. Ya. Nah, karena tingkat asamnya harus dinaikin, berarti aliran fluida senyawa asam ini harus dibuka lebih lebar valve-nya. Dengan begitu, dengan begitu pH dari senyawa tersebut tetap konstan di angka 6 Hmm. sampai mencapai angka 6. Begitu, Pak. Oke. Hal sebaliknya bagaimana? Kalau misalkan yang terjadi ternyata kasusnya targetnya set point-nya 6, ternyata yang kita dapat itu angkanya 4 gitu kan ya Pak ya. Hmm. Nah, misalkan itu terjadi berarti secara controller si valve senyawa basanya itu akan dibuka lebih lebar daripada yang asamnya, begitu Pak. Hmm. Oke. Ya, siap, Pak Sipin. Ya, itu ya. Jadi di sini sama seperti tadi ya, kita punya pHe. Ya, di sini pH elemen berarti ya. pH elemen, kemudian ada pH transmitter dan ada pH kontrolnya serta kontrol valve. Nah, ini jalur atas ini adalah untuk basa ya. Jadi jas basa ya. Jadi kalau terlalu rendah misalkan 3 tambah dengan NaOH ya. Sebaliknya di sini basisnya adalah asam. Jadi ketika pH-nya terlalu basa, misalkan kita jas ini ya. Ini salah satu contoh ya. Jadi diperhatikan. Kemudian ada lagi contoh seperti ini. Coba pahami dulu ya. Di sini ada tangki dan ada vessel. Vessel. Nah, sini udah ada kode-kodenya sebenarnya, ada flow, ada level, ada flow, ada level juga. Nah, di sini kita memiliki dua controller ya, yaitu level indikator kontrol 1 dan 2. Nah, coba kira-kira gimana nih? Apa yang memasangnya gimana? Biar nggak ngantuk nih ya. Coba Siti Nur Alimah, ada nggak Siti? Siti Nur, halo? Ada Siti Nur Alimah? Nah, ayo, gimana? Siti Nur, mana? Nggak ada nih Siti. Sayyidina Nur Akhasyah, ada? Sayyidina Nur Akasa. Ada Pak. Ya, silakan. Gimana nih? Nah, coba gimana nih? Hmm, mana Sayyidina? Apa panggilannya Nur ya? Said, Pak. Mohon maaf, Pak, ini Oke, Sayyid. Gimana Sayyid? yang dipermasalahkan apa ya tadi, Pak? Nah, ini kita perlu masang kontrol apa di sini nih? Ini tangki, ini vessel. Tinggal kerja sini sudah dikasih sebenarnya nih. Nah, dimasukkan, dijelaskan bagaimana cara kerjanya.
Gimana? Ya Pak, mungkin di sini kita butuh semacam level transmitter ya, level level transmitter dan juga level indikator controller. Jadi nanti si level transmitternya dia tuh kan baca ketinggian di tangki P100 ini Pak. Oke, kita pasang. Nah, gini misalkan nih. Nah, gini nih. Coba gimana nih? Ya, oke. Nah, tangki 1, tangki 2. Nah, coba. Kemarin sudah belajar terkait feedback dan forward control ya. Sudah Pak. Nah, gimana? Coba di Eh, Kalau di sini mungkin dia termasuknya ke feedback ya Pak, feedback controller di mana jadi nanti ada suatu aliran yang masuk ke TK100 atau ke TK100. Jadi nanti di TK100 ini kita pantau atau kita kasih semacam transmitter di sini LT1 ya Pak. Jadi sampai ketinggian itu mencapai L3. Jadi kalau misalkan ketinggian di L3 itu eh, dia akan di apa ya sistemnya sorry dia tuh bakal ngasih semacam sensor gitu ke LIC1 atau level indikator controller 1 buat membuka atau nutup si eh, pressure valve ya itu apa PRV 100 yang valve yang di awal. Terus juga di yang di bawah juga itu ada PRV 101. Di situ juga sama sistemnya kayak yang di TK100, tapi di sini lebih memantau untuk yang di P100. Di sana ada level transmitter 2. Nanti dia bakal ngasih sensor ke level indikator controller 2 buat nanti ngebuka atau menutup dari si valve 101 ini, Pak. Oke, ya gitu ya. Jadi ini banyaknya mengendalikan di depan ya. Jadi mengendalikan di depan, jadi mengurangi fit yang masuk atau menambah fit yang masuk ya. Kalau lihat dari sini ya. Oke, kita 2 jam ya. Dua SKS ya. Oke, saya kira pertemuan hari ini sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan, mudah-mudahan bisa offline ya, offline di kampus ya. Ada pertanyaan? Pak izin bertanya. Nah, silakan. Siapa ini? Siapa? Patur. Siapa dulu? Kamu Silakan. dulu aja, Fatur. Vin, silakan Vin. Ke Patur. Ipin aja dulu. Oke. Pak Punten, untuk tugas yang tadi itu kita bikin diketik atau gimana ya Pak? Ya, diketik boleh lah dijelaskan. Yang intinya pemahaman. Kalau mau ditulis tangan juga boleh. Sama gambarnya juga atau cuman deskripsinya aja Pak? Ya, gambaran juga lah. Biar jelas. Biar kebayang Baik, Pak. sayanya. Sama deadline-nya kira-kira kapan ya Pak? Ya, hari ini tinggal menjelaskan dikit aja, Vin. Salah Oh ya, satu. baik. Ya. Salah satu aja berarti Pak, nggak semuanya Iya, kan? dari gambarnya nanti saya screenshot ya. Saya kirim Baik, ke grup ya. baik Pak, baik. Ke Cukup Pak, PJ. dari itu aja pertanyaan dari saya. Oke, terus yang lain? Apa ter? Saya izin bertanya perihal tadi yang tugas. Saya sudah coba untuk melihat gambar ya, dan saya tidak paham, Pak. Hah? Tidak paham. Nggak paham. Coba dibaca lagi ya. Nah, jadi pada Jadi, prinsipnya, Pak, ya dah. saya sebentar, mana kita buka lagi ya. Pada prinsipnya, ini ya. Pada prinsipnya kita mengambil ke sini ya. Ini nih. Nah, ini nih. Ya, prosesnya apa nih? Kemudian
sensing elemennya apa. Ya, misalkan di sini contoh sederhananya dulu. Nah, ini misalkan ya. Di sini ada HE. Ya, jadi prosesnya di HE nih, kita akan menjaga temperatur. Nah, untuk menjaga temperatur ini berarti apa yang harus dilakukan? Nah, kalau di sini, ini sensornya di sini, ini sensor kayaknya. Sensor, controller, kemudian control valve-nya gitu ya. Control valve-nya. Cuman kita buat lebih detail lagi, misalkan dengan memperhatikan jalan. Berarti kalau bisa digambar ulang aja ya. Gambar ulang lah. Nah, kayak gini ya, dengan perber ini. Jadi di sini ada putus-putus, berarti ini sinyalnya adalah sinyal arus, nih, masih arus. Kemudian di sini ada garis lurus, ini berarti di sini adalah sinyalnya pneumatik, ya. Nah, sehingga yang diharapkan sih seperti ini nantinya ya. Jadi Anda ada elemennya ada, transmitternya ada, kontrolnya ada, baru kontrol valve. Nah, terbaca. Nah, berarti kalau itu ditulis tangan lebih bagus kayaknya nih yang tugas ini ya. Jadi misalkan ini ada reaktor. Ya, reaktor. Kita akan menjaga apa di reaktor? Di sana ada tekanan misalkan ya. Pressure indikator. Nah, sini ada pressure valve-nya ya. Oke. Kemudian ya, contohnya atau di sini misalkan netralizer tadi terkait dengan pH misalkan, atau di sini terkait dengan panas ya, atau di kolom. Oke ya, tinggal dipilih ya. Jadi jangan susah-susah dulu ya, Anda pahami ini aja dulu ya. Seperti ini nih, 4 cara kerjanya. Nah, ini cara kerjanya ya. Patur gimana Patur? Ya, sambil dibaca. Bukunya kemarin Bu Nupus apa bukunya itu? Buku referensi apa dikasih taunya? Saya dulu. Ini udah banyak yang masuk ini, saya lihat. Udah yang masuk nih banyak. Oh, udah banyak yang masuk nih. Betul. Saya apa tuh? Referensinya ya. Referensinya itu sebentar saya cari dulu. Mana ya? Naruhnya di mana? Pengendalian proses. Pengendalian proses. Oh, proses sistem analysis and control ya. Jadi saya copy ke ini ke link ya. Tapi saya punya edisi lama ini, edisi 3. Kalau edisi terbaru ada silakan. Copy ke tugas ya, tugas ya. Nah, coba di situ udah terlihat belum? Saya bagikan linknya aja sekalian. Bagikan lagi linknya. Oke. Ya, Patur gimana? Kalau misalkan saya gambar ulang sesuai pemahaman saya, kira-kira Boleh. tidak apa-apa. Lebih bagus lah. Memang yang kita harapkan kan pemahaman dari ini, dari Anda. Ambil contoh alat di reaktor atau di HE atau di destilasi gitu ya. Di reaktor contohnya Pak. Ada kok ada petnya buat reservoirnya. Putus tuh. Suaranya putus. Iya, Pak. Nanti kalau misalkan tapi kalau misalkan saya ambil reaktor Pak, di reaktor kan ada exchange sama reservoirnya. Berarti
saya bisa sekiranya ambil indikator untuk proses kontrolnya proses temperatur. Kira-kira boleh nggak, Pak? Suaranya kurang ini ya, kurang ketangkap saya nih. Gimana? Aduh. Ada yang bisa bantu? Coba-coba ini kok. Suaranya pur. Ulang lagi gitu. Berarti Pak, Nah, kedengeran terus. Pak? Nah, di gambarnya kan ada gambar reaktor misalkan ya Pak. Saya Ya. ambil reaktor. Nah, itu saya melihat ada reaktor, heat exchanger, sama pressure valve. Berarti untuk pengendalian proses pada reaktor ini saya tangkap ada dua yang diatur, yaitu ada pressure valve yang ada di atas sama temperatur yang ada di heat exchanger itu tuh Pak. Ya, Berarti boleh. saya gambar ulang untuk menangkap dua pengendali proses itu kira-kira tidak apa-apa Pak? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gambar ulang lebih, nggak apa-apa. Siap. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama ya. Oke. Baik, saya kira pertemuan siang hari ini sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa offline. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.